Iman yang benar itu adalah orang yang imannya benar, pasti dia apa? Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ibadah rajin, tapi syiriknya masih nyembah kuburan, senang dipuji-puji sanjung, percaya sama jimat-jimat jampi mantra, suka kedukun para tidak normal, ya. Bergantung kepada manusia. Bu, hati-hati kalau punya teman kemana-mana kok sukanya minjem uang kah, dan itu adalah mental. Jangan dibantu orang seperti ini. Ibu membantu kalau ini kebiasaan itu enggak baik. Dalam Islam membantu menolong baik, tapi kalau menimbulkan ketergantungan malah kita yang berdosa. Bu kalau nggak punya, aku ke Bu Halifah aja lah. Bu, ini saya contohkan. Bu Halifah kan orangnya baik. Aku mau ngutang deh. Lagian juga kalau aku nggak bayar dia akan mengikhlaskan. Saya begitu itu udah dosa, Bu. Iyalah, karena saya berniat sudah nggak baik. Dan Allah akan buat apa? Buat nggak bisa bayar saya. Susah, ada saja. Bu hidup itu sadar diri dan tahu batas. Kalau kita sadar diri, aku tuh siapa, nggak usah maksain diri. Tahu batas, kalau nggak ada kemampuan ya jangan maksa-maksakan yang nggak di luar kemampuan kita, Bu. Itu kan menjadikan stres itu gara-gara seperti itu. Nggak sadar diri, tidak tahu batas. Ya, padahal kita ini diciptakan oleh Allah penuh dengan kelemahan, walaupun diberi kepandaian. Tapi kan ponisnya apa? Setiap yang berjaya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi bekal yang terbaik untuk menghadap Allah yang pertama adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar itu adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya atau mengesahkannya dan tidak syirik. Coba lihat surat Al-An'am surat 6 ayat 82. Coba Qur'annya sama enggak dengan Qur'an saya? Ya. Di dalam surat 6 Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Silakan. Monggo dibacakan. Sudah ketemu? Sudah ada yang ketemu? Ayat berapa? 32. Surat. Ya, monggo. Monggo, Mbak. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat kemuliaan. Ya. Jadi orang yang beriman dengan benar itu dia tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman itu adalah kesyirikan. Penjelasannya, iman yang benar itu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya tidak syirik. Artinya iman yang benar terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Sekali lagi, orang yang imannya benar adalah yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Yang kedua, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah itu apa? Wong kita ini semua bakal mati deh, Bu. Udah deh, nggak usah bergaya-gaya deh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjaya pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Dah sampai situ aja. Bu, Ibu kenapa meski kencang-kencang? Sama aja Ibu doain saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu, tapi mau orang kaya mau orang miskin, Bu, kalau mati sama, Bu, diangkut pakai ambulans. Nah, bekal yang terbaik kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini harus juga ngerti, Bu. Yang enggak akan pernah berkurang adalah ilmu yang kita amalkan dan kita ajarkan. Ilmu itu kalau diamalkan, diajarkan, dia akan diberkahi oleh Allah. Ditambah Allah akan beri kepandaian. Makanya Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu kepadaku. Dan Rasul mengatakan orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu, Bu, siapa? Orang yang diberi kepahaman tentang agama Allah.
Ya. Ilmu yang benar gimana maksudnya? Yaitu orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Jadi bekal yang terbaik adalah orang yang memiliki ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibu, ternyata sangat bahaya sekali ketika seseorang itu jauh dari Al-Quran. Coba saya tanya, ibu-ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngeliat Quran atau mindahin Quran? Ya, alhamdulillah. Ya sudah. Ibu sehari baca Al-Quran berapa kali? 2 kali. Ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Kok jadi banyak? Nih saya tanya. Ibu dikasih oleh Allah umur 1 hari 1 malam berapa menit? Saya nggak tanya jam. Gimana 300? 3000 gimana? Ini gimana sih dulu bendahara matematikanya? 1 hari 1 malam Allah, nggak usah pakai kalkulator. 1 hari 1 malam Allah kasih kita yaitu berapa menit? 1440 menit. Ya perhatikan, masalahnya bukan itu, Bu. 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita 1440 menit. Masalahnya kita ada pertanyaan gini. Dari 1440 menit itu yang betul-betul pure digunakan untuk ibadah berapa menit? Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya akhirnya datang juga. Silakan Bun. Sudah dihidangkan itu Bun. Saya ulangi. Jadi dalam 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita 1440 menit. Pertanyaannya tadi, dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Kenapa? Karena Rasul menyatakan ni'matani maqbunun fihima katsiru minan nas asya wal faraq. 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maksudnya nek sehat itu dimaksimalkan, makan yang enak, jalan-jalan, tadabbur ayat-ayat Al-Quran, piknik, healing. Ya, terus yang penting jangan kepo. Ternyata kepo itu nggak boleh dalam Islam. Kepo. Kecuali gini Bu, boleh menanyakan. Karena dia mau jadi keluarga kita, mau mantu kita misalkan. Oh dia siapa ya? Kita tanya itu boleh. Kita runtun. Oh dia keluarga yang baik. Itu boleh. Tapi dengan sengaja dia itu siapa sih? Ngapa sih maunya itu? Nggak boleh. Apa urusannya? Nggak boleh. Bahkan Bu ngerti nggak? Salah satu sebab hari ini yang paling banyak menyebabkan orang sakit diantaranya dikarenakan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi dalam pandangan Islam ngeri lagi Bu. Ngerinya di mana? Bu ini ngeri. Apa itu? Barang siapa yang dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu bisa kufur Bu. Orang yang beriman itu harus husnudzon, harus sangka baik pada Allah. Coba saya mau tanya, kata penyat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Akhirnya datang juga. Silakan. Salam. Bu, bukan pertanyaan ya. Salam. Ya. Tapi kalau bawa cucu kan kalem. Masya Allah. Dalang Ibu.
Seorang muslim, Bu, masih ingat kata pengingat dari Ustadz Akhlis? Masih ingat kata pengingat dari Ustadz Akhlis? Halo? Assalamualaikum. Insyaallah Pak ya. Siap. Ya. Baik, insyaallah. Siap. Nah, kasih. Baik. Ya. Salam keluarga. Bu, Ibu, perhatikan. Jadi, masih ingat kata penyiar dari Ustadz Akhlis? Halo? Seorang muslim muslimah yang baik, seorang muslimah yang baik, dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis najis. Yang hari ini ngajinya pada hari Kamis. Seorang muslimah yang baik, dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis najis. Itu kata Ustadz Akhlis, berarti bukan hadis. Yang hari ini ngajinya pada hari Kamis. Bu, ini bekal yang terbaik yang kedua. Saya ulangi, bekal yang terbaik menghadap Allah ada 5. Yang pertama adalah imanul haq, iman yang benar. Tadi iman yang benar adalah yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Surat yang ke-8 surat yang ke-6 ayat 82. Kemudian yang kedua, Bu, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar artinya pemahaman kita, ibadah kita, amalan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Suratnya surat yang ke-17 ayat yang ke-36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu melakukan amalan ibadah yang tidak kamu ketahui dasarnya. Dengan kata lain, Bu, jangan kamu mengatakan suatu, jangan kamu melakukan sesuatu, jangan kamu ikutin sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya. Artinya yang kita ucapkan, yang kita perbuat, atau kalau kita mengikuti, pastikan ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua adalah bekal yang terbaik menghadap Allah, ilmu yang benar, yaitu pemahamannya, pengamalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, amalun sholih, bukan amal salah. Ya, Bu, kalau amal sholih itu syaratnya 2. Sebagaimana ibadah itu syaratnya 2 diterima oleh Allah. Apa dan apa? Sampai nggak ngerti, nggak tahu, saya kasih tahu nanti. Syarat diterima amal ibadah kita 2. Amal sholih itu berarti harus terpenuhi 2 hal itu. Dikatakan itu amal sholih kalau terpenuhi 2 hal. Apa? Amal sholih itu syaratnya, ibadah itu, amal sholih itu syaratnya 2 hal utama harus terpenuhi. Syarat yang pertama adalah harus ikhlas. Bu, kalau mengeluarkan zakat, infak, sedekah, yang penting biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit najis tau. Kullu amalin mardudun, semua amal itu tertolak kalau nggak ikhlas. Makanya Ibu kalau nggak bisa infak sedekah pakai nggak bisa infak sedekah pakai uang nggak masalah, bagus. Kalau Ibu nggak bisa infak sedekah pakai uang, Ibu bagus sekali kalau bisa infak sedekah dengan dolar atau real. Tapi Ibu jangan salah memahami gini ya Bu ya.
Kan ada itu tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyummu untuk saudaramu sedekah. Betul hadisnya, tapi penerapannya harus juga benar. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jangan sampai ada kotak infak yang lewat di depan ibu hanya tersenyum saja. Kan sudah sedekah. Ya tidak gitulah memahaminya. Ya. Yang ketiga, amal sholih tadi kaitannya dengan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bu, memahami ayat itu ternyata Masya Allah ya. Demi masa, demi waktu, semua manusia itu rugi pada hakikatnya. Semuanya. Tapi ada kelanjutan ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini ibu-ibu yang ada cerita, Ustadz saya pernah loh Ustadz sholat itu baca surat Atin tapi berakhirnya dengan surat Al-Asr. Ada. Wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Nah di sini mulai ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pernah ya? Ya. Kalau pernah istighfar, Bu. Saya ngajarin piano lagi Bu. Ya. Jadi gimana kita memahaminya itu, Bu? Ketika memahami manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Maksudnya apa? Pastikan, Bu. Ibu ngerti nggak? Waktu bagi orang beriman itu ada 4 loh, Bu. Bu, waktu bagi orang yang beriman itu ada 4 atau 5 lingkaran. Jadi orang yang beriman itu nggak akan rugi karena dia ada di 4-5 lingkaran. Apa itu? Sekalian saya lagi. Tolong sebutkan 5 lingkaran. Jika seorang muslim mukmin ada dalam 5 lingkaran itu, pasti dia ya akan beruntung, pasti dia akan sukses, pasti dia nggak akan rugi. Saya tanya di tempat lain, tolong sebutkan 5 ya. 5 lingkar, yang 5 hal tersebut apabila kita dalam 5 lingkaran tersebut pasti kita akan beruntung, pasti kita akan selamat. Kita nggak akan rugi. Ada yang ketika ditanya seperti itu malah gini, Ustadz mohon maaf ya, kalau kami sudah ngerti nggak ngundang Ustadz. Ya udah, ini saya jawab sendiri, Bu. Yang pertama adalah lingkaran iman. Ya, kalau kita mau selamat, bahagia, mesti kita dalam lingkaran iman. Jangan tanya lagi, iman yang mana? Iman yang mana? Yang kedua adalah ya, lingkaran amal sholih. Yaitu ibadah. Lingkaran iman, Bu, orang yang beriman itu rajin ibadah. Rajin beramal sholih. Ibu satu hari satu malam berzikir berapa ribu kali? Ibu satu hari satu malam berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung tuh saking banyaknya atau saking sedikitnya. Allah, astagfirullahaladzim ya Allah.